Assalamualaikum. Selamat datang di dapur Konita Motekar. Di video kali ini saya akan berbagi resep dua jenis bolu yang sempat viral. Ini cocok banget disajikan saat lebaran nanti. Semua pasti suka, bikinnya juga mudah. Untuk resep yang pertama, kita akan membuat bolu keju. Ini rasanya sangat enak, wanginya harum keju, kejunya kerasa banget ya. Ini seperti kue keju yang mahal, padahal ini menggunakan bahan-bahan yang gampang kita temui ya, ekonomis juga, dan tidak perlu trik khusus ya untuk membuatnya. Insya Allah pemula pun pasti berhasil ya, karena ini semudah itu bikinnya. Dan ini super lembut banget ya, ini moist banget tapi tidak seret di tenggorokan ya. Jadi ini benar-benar enak, cocok dijadikan teman minum teh atau sebagai ide jualan atau isian snack box. Ini bisa banget ya. Langsung ke proses pembuatan. Kita siapkan mentega atau margarin, susu, dan keju parut. Yang pertama, keju parutnya kita campur dulu dengan susu ya, lalu kita aduk-aduk seperti ini biar lebih halus kejunya ya. Lalu kita panaskan di api kecil saja ya, takutnya nanti mudah gosong, apalagi ini parutan kejunya hilang ya. Jadi ini menggunakan parutan yang agak besar ya, jadi lumayan agak lama mencairnya ya teman-teman. Kalau menggunakan parutan keju seperti biasa yang kecil-kecil, itu pastinya bakal lebih cepat melarut kejunya. Nah, setelah kejunya melarut, kita tambahkan mentega atau margarin sambil dipanaskan ya dengan api kecil sampai menteganya meleleh ya. Nah, seperti ini kayak gini aja, ini udah harum banget ya teman-teman. Keju, wangi keju ditambah susu dan mentega, ini harum banget ya. Nah, ini sambil terus diaduk ya, jangan sampai ada endapan atau yang gosong di bagian bawahnya ya. Jadi sambil terus menerus diaduk seperti ini. Nah, ini setelah hancur ya, sudah larut mentega sama kejunya, kita matikan api kompor. Lalu kita siapkan untuk bahan lainnya. Ini saya punya gula pasir, kita timbang dulu gulanya. Untuk takaran lebih jelasnya bisa lihat di kolom deskripsi ya teman-teman. Nah, ini setelah gulanya pas ya, 160 gram, lalu kita tambahkan 4 butir telur. Langsung saja ya semuanya dimasukkan, kuning dan putihnya, tidak usah dipisahkan ya. Jadi ini lebih simpel, lebih cepat juga pengerjaannya ya. Ditambah 1 sendok teh SP atau TBM atau emulsifier ya, agar semua bahannya bisa menyatu dengan baik ya. Kita kocok dengan kecepatan rendah dulu ya, lalu ke sedang dan ke tinggi sampai menjadi lebih putih ya, adonannya mengembang, jadi putih pucat seperti ini ya. Kalau udah seperti ini, kita bisa tambahkan untuk bahan-bahan yang lainnya, bahan kering ya. Ini kita tambahkan yang pertama maizena dulu ya. Ini maaf ya, mixernya bukan mixer duduk ya, jadi pakai hand mixer. Jadi satu tangan megang mixer, satu tangan ini. Nah, agar enggak ribet, kita matikan dulu mixer. Kita tambahkan susu bubuk dan tepung terigu ya, protein sedang. Ini udah saya ayak sebelumnya ya. Dicampur-campur dulu seperti ini ya, jangan dulu dinyalakan lagi mixernya, takutnya berterbangan ya terigunya. Nah, kalau udah agak tercampur, baru kita mixer lagi.
sampai semuanya tercampur rata. Ini tidak usah terlalu lama juga ya memixernya, sampai tercampur rata saja semuanya seperti ini. Ini bahan-bahannya mudah banget kan teman-teman ya, mudah didapat. Nah ini kita tambahkan campuran keju yang tadi ya, yang kita panaskan, dan ini udah dalam kondisi suhu ruang ya, tidak panas lagi ya teman-teman. Nah ini kita campur lagi di mixer sampai semuanya tercampur rata. Ini insya Allah ya dijamin berhasil, nggak bakalan bantat meskipun pemula juga ya. Ini boleh coba semuanya, dan ini pas hasilnya saya juga benar-benar terkejut ya dengan rasanya, karena seenak itu, kayak yang kue-kue mahal gitu ya, padahal bahannya cuma gini aja gitu ya, apalagi saya pakai margarin ya, bukan mentega. Nah ini kita olesi dulu loyangnya dengan mentega atau margarin, lalu ditaburi dengan tepung terigu ya, biar nantinya tidak lengket ya. Jadi gampang banget untuk mengeluarkan bolunya dari loyang ya, seperti ini. Ini kelebihan terigunya bisa kita buang ya teman-teman. Nah kalau udah siap, ini kita masukkan adonannya ke dalam loyang. Ini sambil kita kerja tadi udah sambil manasin oven ya teman-teman, jadi pas ini beres ovennya udah panas ya, jadi tinggal manggang aja. Kalau kita di dapur, sebenarnya seorang ibu itu ya harus pintar banget ya, pintar memanage waktu. Jadi sambil masak juga ini, kalau memanage waktu jadi bisa lebih cepat ya. Ini dihentak-hentakan ya untuk mengeluarkan udara yang terperangkap, lalu kita taburi dengan parutan keju. Ini parutan kejunya entah kemana ya, jadi saya gunakan parutan yang seperti ini, jadi lebih besar-besar ya kejunya. Ini secukupnya sesuai selera teman-teman. Ini parutan keju punya saya dimainkan sama anak-anak, dan pas ditanya gak tahu di mana ya, lupa lagi mereka nyimpennya. Jadi seperti ini juga nggak apa-apa ya, biar lebih kerasa kejunya, jadi lebih besar-besar ya parutannya. Nah ini udah siap untuk dipanggang. Ini saya menggunakan oven tangkring ya, jadi tidak usah berkecil hati ya teman-teman, karena selama ini saya gunakan selalu oven tangkring dan hasilnya sama-sama berhasil, tidak pernah mengecewakan, asal kita udah kenal dan tahu dengan oven kita sendiri ya. Jadi ini dibulak-balik seperti ini, dari atas dulu lalu ke bawah. Ini kurang lebih 30 sampai 40 menit ini udah matang ya kuenya. Ini wangi banget kemana-mana ini wanginya ya. Kita cek ini dengan tusuk sate seperti ini, dan ini udah matang. Ini udah beberapa lama kita diamkan, udah agak dingin, baru kita keluarkan dari loyangnya ya. Pinggirannya ini udah memisah ya. Nah ini hasilnya bagus sekali kan teman-teman, gampang sekali keluarnya dari loyangnya. Ini maaf ya teman-teman, tadi videonya agak terguncang ya, karena tripodnya sikut-sikut gitu ya sama tangan saya. Hasilnya setelah kita balikin lagi ya ke piring, jadi kejunya ada di atas. Kita coba potong ya untuk lihat hasilnya, lihat dalamnya maksudnya. Ini wanginya sampai kemana-mana ya, sampai anak-anak juga pada ke dapur, karena benar-benar wangi keju banget. Wangi kejunya kecium banget, dan ini lembut banget tuh, sampai patah sendiri ya teman-teman, tanpa saya patahkan. Ini super moist, pokoknya enak banget, wajib dicoba. Untuk resep yang kedua, kita akan membuat marmer brownies yang sempat viral kemarin-kemarin, dan ini rasanya enak. Cara bikinnya pun tidak ribet-ribet,
Sangat simple tapi hasilnya memuaskan sekali ya. Ini pemula juga pasti bisa, dijamin anti gagal ya. Langsung saja kita ke proses pembuatan. Yang pertama, kita siapkan dulu coklat blok. Bisa merek apa saja ya. Kalau bagusnya pakai Colata, tapi ini kebetulan di rumah adanya ini, jadi menggunakan ini saja. Kita timbang dulu coklat bloknya. Ini harus 100 gram ya teman-teman. Ini setelah ditimbang kita iris kecil-kecil ya, supaya nanti lebih mudah melelehnya. Ini kuncinya browniesnya ternyata ada di sini ya. Kita tambahkan minyak goreng, lalu kita tim ke dalam air yang sudah dipanaskan seperti ini. Jadi jangan ada uap air yang menetes ke coklatnya ya. Diusahakan panci yang di bawah tempat mendidihkan airnya lebih kecil daripada panci yang di atas yang berisi coklatnya, agar uap airnya tidak menetes-netes ke coklatnya ya. Nah, sampai cair seperti ini, lalu kita diamkan sampai suhu ruang. Sambil menunggu, kita kerjakan yang lainnya. Ini ada putih telur, kita tambahkan cream of tartar ya. Kalau teman-teman tidak ada, bisa menggunakan lemon, atau meskipun tidak ada juga boleh di skip ya. Ini fungsinya untuk agar putih telurnya lebih kokoh gitu ya teman-teman. Ini dikocok dengan kecepatan rendah dulu, lalu langsung ke tinggi ya teman-teman. Dikocok seperti ini sampai sampai kaku gitu ya, benar-benar mengembang dan kaku. Nah seperti ini sudah tidak tumpah ya. Nih lihat, kalau dibalik juga tidak tumpah ya teman-teman. Ini tandanya ini sudah beres ya, udah berhasil. Baru kita mixer margarin atau mentega ditambah gula pasir. Kita mixer dulu sampai tercampur rata gula pasirnya, sampai agak terlarut ya. Atau teman-teman boleh menggunakan gula halus ya, agar lebih cepat larutnya. Ini kita rapihkan dulu pinggirannya ya, seperti ini. Lalu kita kocok kembali. Ini benar-benar tidak menggunakan trik khusus ya, insya Allah semuanya pasti bisa, tidak ada yang gagal. Kita tambahkan sebagian dulu kuning telur. Jumlah kuning telurnya ada 7, jadi saya pakai 2 dulu ya. 2 dulu, lalu campur. Sudah tercampur rata, tambahkan lagi 2 kuning telur, dan ini terakhir 3 kuning telur ya. Ini kebetulan yang satunya udah pecah ya, jadi nempel ke wadahnya. Kita masukkan saja seperti ini dengan bantuan spatula. Nah seperti ini, kita kocok kembali, ratakan dulu ya maksudnya, lalu kita kocok kembali sampai semuanya rata. Ini kalau menggunakan mixer manual gini ya, kalau mixernya udah mixer duduk gitu, jadi lebih gampang ya, nggak usah dimatikan dulu ya kalau untuk meratakannya. Nah seperti ini, kita siapkan tepung terigu protein sedang, ini sebanyak 175 gram. Lalu kita tambahkan susu bubuk sebanyak 25 gram agar lebih enak dan lebih wangi nantinya ya hasilnya. Lalu kita tambahkan juga vanili dan sedikit garam. Kita aduk, ini bahan keringnya. Lalu kita campurkan ke dalam adonan mentega sama telurnya ya. Seperti ini. Ditekan-tekan dulu agar terigunya tidak berterbangan ya. Lalu kita kocok kembali sampai semuanya tercampur rata ya teman-teman.
Ini pas penambahan terigu boleh menggunakan mixer ya, biar tercampur rata dan tangannya tidak terlalu pegal ya nantinya. Baru ini setelah tercampur rata, kita masukkan putih telur yang sudah kaku ya, baru menggunakan spatula ya, jangan menggunakan mixer, takutnya nanti si putih telurnya jadi tidak mengembang ya, jadi kempes kembali gitu. Nah, aduk balik saja seperti ini, jangan terlalu banyak gerakan gitu ya. Diaduk balik saja terus seperti ini sampai tercampur rata. Ditambahkannya putih telurnya sedikit demi sedikit dulu ya, agar bisa tercampur rata. Nah, ini saya bagi menjadi 3 bagian ya, jadi 3 kali menambahkan putih telurnya. Seperti ini, kita aduk kembali sampai semuanya rata. Ini udah rata seperti ini. Kita siapkan loyangnya. Kita olesi dulu loyangnya dengan mentega atau margarin. Saya lalu lumuri dengan tepung terigu. Ini saya menggunakan loyang jadul ya teman-teman, bukan loyang kekinian, tapi insya Allah ini berhasil, tidak akan nempel ya, nanti adonannya akan lepas dengan sempurna ya. Nah, seperti ini kita masukkan adonannya ke dalam loyang yang sudah diolesi margarin dan dilapisi tepung terigu, jadi tidak usah pakai Carlo atau apa ya. Kalau bagi pemula ya ini lebih gampang ditiru, lebih simpel juga, tidak terlalu banyak trik-trik khusus gitu ya teman-teman, tapi insya Allah ini pasti berhasil ya, dan rasanya tidak kalah enak, rasanya sama-sama enak ya. Ini kita tambahkan sebagiannya, kurang lebih seperempatnya ya, seperempat adonan kita sisakan dan kita tambahkan coklat bubuk. Ini seperti bikin bolu marmer pada umumnya ya, seperti ini. Kita tambahkan ke atas adonan yang ori tadi ya, yang tanpa penambahan coklat, yang nantinya jadi warna kuning. Nah, ini lalu kita tambahkan lelehan coklatnya. Nah, ini letak browniesnya ini di sini ya, di lelehan coklatnya. Saya juga pas awalnya agak bingung ya, ini marmer browniesnya di mana? Oh, ternyata di coklat leleh ini ya. Dan kita aduk. Jadi seperti ini saja, tuangkan saja seluruhnya, tidak usah sebagian-sebagian gitu ya. Lalu kita aduk seperti ini agar si coklat lelehnya ke bawah ya, ke tengah gitu, tidak ada di permukaan atas. Nanti pas di oven bakal menjadi membentuk pola sendiri ya itunya. Dan memang hasilnya nanti bakal rasanya seperti brownies ya, pas di coklat lelehnya itu, jadi lebih basah gitu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau sudah semuanya coklat lelehnya masuk ya, nggak ada di permukaan lagi, kita tinggal rapihkan bagian atasnya seperti ini. Tidak dirapihkan pun sepertinya tidak apa-apa ya, jadi lebih kelihatan aja coraknya ya. Kita hentakan dulu loyangnya agar mengeluarkan udara yang terperangkap ya, lalu kita oven dalam oven yang sudah dipanaskan. Ini sekalian saya oven bolu labu ya, untuk resepnya nanti ada ya. Lalu setelah kurang lebih 40 menit ini udah matang, kita keluarkan dari loyangnya dan ini dia hasilnya. Ini benar-benar tidak nempel ya di loyangnya. Nah, seperti ini. Gampang sekali mengeluarkannya. Cuman memang karena loyangnya jadul ya, jadi tampilannya kurang menarik ya kalau di belakang. Jadi kita balik saja.
Jadi bagian depannya seperti ini. Kita coba lihat dalamnya seperti apa. Ini masih hangat ya, ini harum sekali, harumnya kemana-mana, dan ini dijamin enak banget ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya. Coklatnya ke bawah kan, tuh seperti ini. Di bagian yang lain pasti akan berbeda-beda ya coraknya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.